Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terkait P3K Guru di tahun 2021, yang mana judul video admin di sini adalah akhirnya jelas sekarang. Ternyata inilah alasan masa pengabdian guru honorer tidak masuk afirmasi P3K Guru 2021. Tentunya ini menjadi jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kenapa atau mengapa masa pengabdian guru honorer itu tidak masuk dalam afirmasi P3K Guru 2021. Nah, di sini sudah tersirat oleh jawaban dari pihak Kemendikbudristek, tentunya melalui jpnn.com teman-teman ya, seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com Jakarta, di sini diinformasikan pemerintah belum mengabulkan ya teman-teman ya. Jadi pemerintah belum mengabulkan desakan guru honorer agar memberikan afirmasi P3K tahun 2021 berdasarkan lamanya masa pengabdian. Untuk saat ini, permintaan guru honorer dan Komisi 10 DPR RI agar memberikan afirmasi berdasarkan lama kerja sulit dilakukan. Ini kata Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Iwan Syahril dalam kanal YouTube Dede Yusuf yang diunggah 4 Desember 2021. Jadi dilansir melalui pihak jpnn.com bahwasanya permintaan guru honorer dan Komisi 10 DPR RI agar memberikan afirmasi berdasarkan lama kerja itu sulit dilakukan, kata Dirjen Guru Tenaga Kependidikan. Tentunya apa yang diinformasikan melalui jpnn.com ini tentunya ada alasan tersendiri kenapa bisa tidak dikabulkan ya, terkait afirmasi masa pengabdian yang selama ini didengung-dengungkan oleh rekan-rekan guru honorer se-Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini kita coba lanjutkan informasinya. Di sini dikatakan beliau menjelaskan Kemendikbudristek tidak punya sistem yang bisa memverifikasi lama pengabdian guru honorer. Itu sebabnya afirmasi kompetensi teknis diberikan pemerintah hanya berdasarkan usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja minimal 3 tahun. Nah, itu jawaban dari pihak Kemendikbudristek. Nah, jadi salah satu alasan mendasar sehingga tidak ada atau tidak mengabulkan permintaan guru honorer terkait afirmasi masa kerja itu karena di sini dikatakan bahwa Kemendikbudristek tidak mempunyai sistem yang bisa memverifikasi lama pengabdian guru honorer. Jadi tidak ada sistem yang bisa memverifikasi lama pengabdian guru honorer. Tapi sebenarnya Kemendikbud punya satu sistem ya, namanya sistem Dapodik ya. Di Dapodik itu kan sudah tercantum semua, mulai dari data individu guru honorer, kemudian SK yang tercantum di dalam aplikasi Dapodik itu kan sudah ada semua di servernya Dapodik Desman, seperti itu. Namun kita tentunya mengembalikan kepada pihak Kemendikbudristek karena tentunya pihak Kemendikbud itu lebih mengetahui sistem Dapodik daripada kita-kita ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi di sini Kemendikbud tidak mempunyai sistem yang bisa memverifikasi lama pengabdian guru honorer. Itu sebabnya afirmasi kompetensi teknis diberikan pemerintah hanya berdasarkan usia 35 dengan masa kerja minimal 3 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Di sini dikatakan lagi oleh Bapak Dirjen Iwan menjelaskan data pokok pendidikan atau Dapodik baru ada 2013. Jadi ini yang harus kita pahami bahwasanya untuk Dapodik itu pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 2013 dan untuk SMA SMK itu dimulai tahun 2015. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar bahwasanya Dapodik itu
untuk lama pengabdian sulit untuk diaplikasikan karena jenjang waktunya saja berbeda. Antara SMA dengan SMK itu dimulai 2015 dapodiknya, sedangkan untuk SD itu dimulai 2013. Nah, jadi di sini dikatakan lagi dari Bapak Iwan, satu-satunya yang bisa diverifikasi secara data adalah usia. Nah, jadi satu-satunya yang bisa diverifikasi secara data adalah usia. Karena lama pengabdian ini bisa membuka ruang adanya self-claim. Nah, jadi nanti adanya klaim per individu dari rekan-rekan guru honorer. Jika misalkan ada masa pengabdian, bisa jadi ada tumpang tindih atau akan ada banyak self claim dari bisa jadi dari rekan-rekan guru honorer yang merasa bahwa memiliki pengabdian yang sudah cukup lama, sehingga ini resiko yang tidak bisa sebenarnya diambil secara full oleh pihak Kemdikbud, sehingga dikatakan di sini bahwa satu-satunya yang bisa diverifikasi secara data adalah usia, karena lama pengabdian ini bisa membuka ruang adanya self claim seperti itu. Jadi dilanjutkan lagi di sini teman-teman ya. Jadi belum ada sistem yang bisa untuk memverifikasi, dan itu sudah lama dibahas di Panselnas. Jadi terkait masa kerja sebenarnya ini sudah sebenarnya dibahas juga antara Kemdikbudristek dengan Panselnas ya. Tentunya itu sudah dibahas. Nah, di sini lanjut lagi, memang kata Iwan, afirmasi masa kerja ada plus dan minusnya. Namun sistem yang dimiliki pemerintah belum bisa memverifikasi lamanya masa pengabdian. Seperti itu ya. Jadi menurut Kemendikbud yang diwakili oleh Bapak Dirjen GTK, bahwasanya afirmasi masa kerja itu ada plus minusnya. Namun sistem yang dimiliki pemerintah itu belum bisa memverifikasi lamanya masa pengabdian. Nah, itu salah satu penyebab teman-teman ya, sehingga masa pengabdian itu tidak termasuk dalam afirmasi untuk PPPK guru di tahun 2021 ini, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan kabar gembiranya di sini menurut beliau Bapak Dirjen, ke depan akan dibuat terobosan untuk memperhitungkan lama pengabdian. Jadi mengenai tidak diakuinya masa pengabdian di P3K 2021 itu tidak bersifat harga mati teman-teman ya. Karena di sini ke depannya akan dibuat terobosan untuk memperhitungkan lama pengabdian. Bisa jadi nantinya untuk lama pengabdian itu bisa jadi ya, kita berandai-andai bisa jadi nanti diperhitungkan di tahun 2022. Itu bisa jadi teman-teman ya. Karena di sini dikatakan ke depan akan dibuat terobosan untuk memperhitungkan lama pengabdian. Untuk saat ini sulit dilakukan karena butuh waktu panjang dan sistem yang luar biasa, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini sulit dilakukan karena butuh waktu yang panjang dan tentunya sistem yang sangat luar biasa. Nah, di sini dikatakan terkait dengan Dapodik. Dapodik itu hanya mendeteksi saat guru itu terdaftar. Nah, saya ulangi, Dapodik itu hanya mendeteksi saat guru itu terdaftar. Kami ambil dasar dari 2015, kalaupun ada yang mengaku mengajar 15 tahun, sistem Dapodik tidak bisa membuktikannya, tidak ada verifikasi. Tutur Dirjen Iwan. Nah, masuk akal juga apa yang dikatakan oleh pihak Kemdikbud ya, bahwasanya Dapodik tidak bisa membuktikan ya. Misalkan ada yang mengaku 15 tahun itu Dapodik tidak bisa membuktikan karena tidak ada verifikasi. Dan di sini dikatakan bahwasanya untuk lama pengabdian itu butuh waktu yang panjang untuk verifikasi dan tentunya sistem yang luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya itu akan ada terobosan untuk memperhitungkan lama pengabdian teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini Dapodik itu hanya mendeteksi saat guru itu terdaftar. Luar biasa sekali pemaparan dari pihak Kemdikbud, sangat jelas ya, sangat jelas. Nah, di sini dikatakan sebelumnya forum-forum honorer maupun organisasi guru mendesak pemerintah memberikan afirmasi lama kerja sebab ada usia di atas 35 tahun tetapi pengabdiannya baru 2-3 tahun. Seperti itu ya. Nah, jadi ini juga yang menyulitkan ya, karena ada yang berusia 35 tahun ternyata pengabdiannya ya 2-3 tahun.
Nah, meskipun sebelumnya banyak forum-forum honorer maupun organisasi guru mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi lama kerja seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan sebaliknya guru honorer di bawah 35 tahun kemudian masa pengabdian malah di atas 3 tahun sehingga mereka tidak mendapatkan afirmasi karena usianya tidak terpenuhi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari video ini bahwasanya penyebab sehingga afirmasi masa kerja tidak diberikan di P3K 2021 itu penyebabnya karena belum ada sistem yang bisa memverifikasi lama pengabdian. Kalau Dapodik itu belum bisa teman-teman ya, karena Dapodik itu di launching 2013, kemudian untuk SMA dengan SMK 2015, sehingga tentunya Kemdikbud itu tidak berani mengambil resiko yang besar jika memperhitungkan masa kerja berdasarkan Dapodik. Tapi ini bukan harga mati, kedepannya bisa jadi ada terobosan yang luar biasa yang bisa mengcover terkait lama pengabdian guru P3K, seperti itu, guru honorer ya maksudnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan semoga teman-teman lulus ASN P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.